Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang 10. Yang perikop diberikan oleh LAI adalah semuanya adalah anugerah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, memilih merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Karena ketika kita diperhadapkan dalam sebuah pilihan yang menurut kita adalah pilihan yang sama-sama enak atau sama-sama menguntungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jika kita disuruh untuk memilih antara mengikut Yesus dan menanggalkan Yesus lalu diberikan harta-harta duniawi seperti mobil, uang, rumah, tanah dan lain sebagainya, apakah yang akan kita pilih? Apakah kita akan tetap mengenal Kristus atau tetap percaya kepada Kristus, atau meninggalkan Yesus dan menerima semua harta tersebut? Nah, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, saya akan bercerita sedikit ketika saya diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Yang pilihan itu merupakan hal yang sulit untuk saya putuskan. Pilihan tersebut adalah pilihan untuk tetap tinggal di dalam dosa selama saya atau mengikut Kristus dan menjadi hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat pilihan tersebut, terutama saya, maka saya memikirkan hal yang enak begitu. Dosa yang saya lakukan dulu enak-enak begitu. Enak untuk dilakukan begitu. Ya, namanya dosa ya kan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mana ada dosa yang tidak enak untuk tidak dilakukan begitu. Semua dosa yang namanya dosa pasti enak untuk dilakukan. Nah, ketika diperhadapkan dengan pilihan apakah mengikut Yesus, maka saya akan berpikir, pertama-tama saya berpikir mengikut Yesus pasti tidak ada uangnya. Mengikut Yesus pasti akan menderita. Nah, ketika mengikut Yesus, apa yang akan menjadi pekerjaan saya? Nah, ketika diperhadapkan dengan pilihan tersebut, maka intimidasi datang kepada saya begitu. Saya terus diintimidasi begitu. Apa enaknya mengikut Yesus? Apa enaknya mengikut Yesus begitu? Lakukan saja hal yang dulu kamu lakukan. Itulah yang saya lakukan begitu. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, saya tidak dibiarkan sendiri begitu. Saya dibimbing, dibina oleh kedua orang tua rohani saya yang sungguh luar biasa. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mengikut Yesus dan saya berada di seminari ini pada saat itu. Dan ya begitulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mengikut Yesus tidak merupakan hal yang enak begitu, tidak mudah. Banyak hal suka duka yang saya rasakan, termasuk tidak memiliki uang begitu. Terus peralatan mandi habis dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bukan itu yang mau kita bahas pada hari ini. Yang mau kita bahas adalah anugerah yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, memilih memang bukan merupakan hal yang mudah. Tetapi ketika kita saudara-saudara Bapak Ibu memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang Bapak Ibu percayai, maka keputusan tersebut adalah keputusan yang benar. Karena ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan memiliki hidup yang kekal dan merupakan hidup yang baru. Hal tersebut dapat kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12 Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hidup kekal yang dimaksudkan di sini bukanlah hidup abadi di dunia, melainkan hidup bersama-sama dengan Allah di surga kekekalan. Nah, walaupun sudah mati secara jasmani, tetapi roh kita tetap hidup dan tinggal bersama-sama dengan Allah. Dengan syarat apa? Jika kita percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat yang pertama sampai ketiga kita dapat melihat bagaimana keadaan orang-orang yang hidup di dalam dosa dan terikat dalam hawa nafsu duniawi. Jika kita melihat dari ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, maka kita akan melihat keadaan mereka, keadaan orang-orang yang hidup di dalam dosa tersebut. Dikatakan bahwa kamu dahulunya sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Dan saudara-saudara yang terkasih, mati di sini dimaksudkan bukanlah mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Rohaninya mati, walaupun jasmaninya hidup, berjalan kemana-mana, melayani, berkhotbah, bahkan menjadi worship leader yang terkenal, tetapi kerohaniannya kering dan mati. Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang dimaksudkan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan jemaat Efesus pada saat itu sebelum mengenal Kristus adalah orang-orang yang mati secara rohani. Karena apa? Karena mereka mengikuti kehendak-kehendak dunia, penguasa-penguasa kegelapan yang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Nah saudara-saudara yang terkasih, keadaan orang-orang yang hidup di dalam dosa tersebut adalah mati secara rohani. Jika kita melihat dalam Roma ayat 6 pasal 23, maka dikatakan apa? Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23b. Dapat kita lihat seperti itu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mati secara rohani di sini adalah dikatakan bahwa tidak bertumbuh rohaninya. Walaupun ia mendengar firman Tuhan, walaupun ia mendengar khotbah, melayani, bahkan menjadi pemimpin pujian yang begitu terkenal, tetapi jika dia tetap hidup di dalam hal tersebut, maka apa? Maka kerohaniannya kering dan tidak mengalami pertumbuhan. Sama seperti ketika pohon yang hidup di tengah-tengah tanah yang tandus atau kering. Jika pohon tersebut tidak menerima asupan air, maka pohon tersebut lama-kelamaan akan mati. Sama seperti orang tersebut. Jika terus hidup di dalam dosa, berkungkung di dalam dosa, maka rohani orang tersebut atau kerohanian orang tersebut maka akan terus mengalami kemerosotan, bahkan sampai pada kematian. Nah saudara-saudara yang terkasih, menerima Yesus juga merupakan menerima Roh Kudus. Karena apa? Karena ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga menerima Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita untuk menjadi pengingat, menjadi alarm bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan dalam 2 Korintus ayat 5 ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah hidup baru yang merupakan anugerah yang menyelamatkan. Nah apa yang dimaksud dengan hidup baru ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Nah hidup baru yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang sepenuhnya merupakan hidup yang hanya berfokus kepada Kristus, kepada hal-hal yang berkenanan dengan kehendak Allah dan kehendak Kristus. Nah, hidup baru yang dimaksudkan di sini adalah menanggalkan segala dosa-dosa lama dan menanggalkan setiap pakaian-pakaian lama kita, yaitu dosa-dosa kita, baik dosa percabulan, perzinahan, dosa seksual, dosa iri hati, dosa lain sebagainya yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Itulah yang kita lakukan. Kita menanggalkannya, mengoyakkannya dan mengenakan hidup baru. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hidup baru merupakan hal yang seharusnya dilakukan setiap orang Kristen yang merupakan pengikut Kristus. Nah saudara-saudara yang terkasih, jika kita merupakan orang-orang Kristen yang mengaku percaya, maka hidup kita haruslah hendaknya hidup baru. Hidup yang sudah tidak lagi berkungkung atau tidak lagi diperbudak oleh dosa. Seharusnya hidup kita adalah hidup yang dimenangkan, hidup yang merupakan hanya berpusat kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jika kita memiliki pakaian yang sudah usang dan koyak, bahkan sudah tidak layak dipakai, apakah kita akan terus melakukannya atau memakainya? Jika kita sudah memiliki pakaian yang baru yang lebih bagus,
Tentu saja tidak. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jika engkau mengaku dirimu percaya, mengaku dirimu orang Kristen, maka hendaklah hidupmu merupakan hidup yang baru, bukan hidup yang lama lagi. Ketika engkau sudah mengatakan bahwa hidupmu baru, maka hal-hal yang dahulu engkau lakukan tidak lagi engkau lakukan, Bapak Ibu yang terkasih. Contoh adalah ketika dahulu engkau sebelum mengenal Kristus, engkau menyembah yang namanya berhala. Engkau percaya kepada hal-hal mitos, menyembah pohon-pohon besar, menyediakan sesajen. Maka ketika engkau sudah mengenal Kristus, hendaklah hidupmu diperbaharui. Hendaklah hidupmu menjadi hidup yang tidak lagi mengenakan pakaian-pakaian lamamu atau dosa-dosa lamamu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih sudah hidup baru, maka tidak ada lagi namanya yang menyembah patung, menyembah berhala, melakukan sesajen dan percaya kepada hal-hal yang berupa hal-hal mitos. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat Roma 6 ayat 23b, maka dikatakan bahwa tetapi oleh karena kemurahan Allah kamu telah diselamatkan. Jika kita melihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7, maka dikatakan apa? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah hidup baru, meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan dosa-dosa lama kita. Maka Kristus yang Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat-Nya akan menghidupkan kita, membangkitkan kita dan menumbuhkan kita bersama-sama dengan Kristus. Walaupun sudah dikatakan di ayat sebelumnya kita telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita, tetapi karena anugerah Kristus, anugerah Allah yang dilimpahkan bagi kita, itulah yang menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jika kita sudah percaya kepada Kristus, maka janji yang diberikan kepada Kristus, janji yang diberikan Allah melalui anaknya, bahwa setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa akan kita terima. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat hal tersebut, maka di ayat yang ke-8 sampai dengan 10 kita akan melihat bagaimana anugerah Allah itu telah menyelamatkan kita dan kita hidup, dan kita dapat melihat bahwa Allah merupakan yang aktif karena Allah menyelamatkan kita dan kita adalah orang yang diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hidup baru adalah suatu hubungan yang pasti dengan Allah. Hal ini dapat kita dasarkan pada janji firman Allah yang dikatakan bahwa kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ketika kita hidup baru, percaya kepada Kristus, maka kita akan menerima hidup yang kekal, Bapak Ibu. Nah, saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah ketika kita sudah hidup baru, dosa tidak dapat mempengaruhi kita lagi? Maka saya akan menjawab kepada kita semua bahwa ketika kita hidup baru, dosa juga dapat mempengaruhi kita, dapat menghalangi persekutuan kita dengan Allah. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita hidup baru dan sudah percaya benar-benar kepada Kristus, dosa itu tidak dapat merusak relasi kita kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi ketika kita sudah hidup di dalam Kristus dan hidup baru, maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dosa tidak akan dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Karena dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah dibangkitkan, dimenangkan oleh Kristus melalui karya salib dan penebusannya di kayu salib. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih,
Ketika kita hidup baru, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Allah, sang pemilik hidup kita. Dan yang sudah memberikan kita hidup yang baru.